Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kebutuhan remaja. Yang pertama adalah pengertian remaja. Menurut Boring EG, masa remaja merupakan suatu periode atau masa tumbuhnya seseorang dalam masa transisi dari anak-anak ke masa dewasa, yang meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Menurut Monks dan kawan-kawannya, masa remaja adalah suatu masa di saat individu berkembang dari pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual, mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak menjadi dewasa, serta terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh pada keadaan yang mandiri. 4. Menurut Erikson, masa remaja adalah masa kritis identitas atau masalah identitas. Identitas diri yang dicari remaja pada umumnya berusaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa perannya dalam masyarakat, serta usaha mencari perasaan kesinambungan dan kesamaan baru. Para remaja harus memperjuangkan kembali dan seorang akan siap menempatkan idola dan ideal seseorang sebagai pembimbing dan mencapai identitas akhir. Yang kelima, berdasarkan beberapa pengertian remaja yang telah dikemukakan para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa remaja adalah individu yang sedang berada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, dan ditandai dengan perkembangan yang sangat cepat dari aspek fisik, psikis, dan sosial. Halo, perkenalkan, nama saya Felicia Santa Ronauli Lumban-Gaol, dan saya akan melanjutkan penjelasan dari Ira. Kebutuhan remaja. Penggolongan sekaligus urutan hierarki kebutuhan menurut Maslow adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Termasuk di dalamnya segala kebutuhan yang sangat diperlukan untuk dapat bertahan hidup seperti makan, minum, tidur, dan sebagainya. Kebutuhan fisiologis ini tidak bisa diabaikan untuk jangka waktu lama, jadi harus segera dipenuhi. Kedua, kebutuhan akan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan terhadap bahaya, ancaman, dan penderitaan. Baik keamanan dalam arti fisik maupun keamanan mental seperti jaminan hari tua. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk bersosialisasi atau berafiliasi dengan orang lain. Misalnya, kebutuhan untuk diterima dalam sebuah lingkungan, kebutuhan rasa cinta, persahabatan, kontak sosial, dan lain sebagainya. Yang keempat, kebutuhan akan rasa keakuan atau penghargaan atas kemampuan diri. Kebutuhan ini bisa berkaitan dengan rasa percaya diri, kompetensi, kemampuan, pengetahuan, bisa pula berupa reputasi seperti status, prestige, dikenal orang, penghargaan, atau rasa hormat dari orang lain. Yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu untuk merealisir potensi diri dan untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan, serta untuk menjadi dirinya sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Komara dan saya akan menjelaskan tentang kebutuhan remaja. Jadi di sini, kebutuhan remaja itu secara umum sama saja dengan kebutuhan yang dimiliki sekelompok orang dalam masa dia berada. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu untuk beraktivitas dan juga kebutuhan untuk mengetahui sesuatu. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu untuk dihargai, kebutuhan akan pujian, dan juga kedudukan kebutuhan untuk menghasilkan sesuatu. Lalu di sini, Garrison pernah mencatat 7 kebutuhan khas remaja. Yang pertama itu ada kebutuhan kasih sayang, kedua keikutsertaan dalam diterima kelompok, ketiga kebutuhan untuk berdiri sendiri,
keempat, kebutuhan untuk berprestasi, kelima, pengakuan dari orang lain, keenam, kebutuhan untuk dihargai, dan yang ketujuh, memperoleh falsafah hidup yang utuh. Sekian, terima kasih. Menurut para ahli lain, pada buku Perkembangan Peserta Didik yang ditulis oleh Sunarto dan Agung Hartono, di sana mengatakan ada beberapa jenis kebutuhan remaja yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kebutuhan organik yang berisi makanan, minuman, bernafas, dan seks. Yang kedua yaitu kebutuhan emosional, kebutuhan untuk mendapatkan simpati dan pengakuan dari pihak lain. Yang ketiga, kebutuhan berprestasi yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus untuk menunjukkan kebutuhan psikologis. Yang keempat, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Selanjutnya yaitu masalah-masalah remaja, upaya merubah sikap dari anak-anak menuju dewasa, kesulitan menerima perubahan-perubahan fisikal, kebingungan dengan fungsi seks, masalah yang ditimbulkan akibat penyesuaian emosional seperti overacting, lancang, dan lain-lain. Dan masalah yang berkaitan dengan norma atau nilai remaja yang tidak sesuai dengan nilai orang tua. Peran sekolah dalam tugas perkembangan remaja. 1. Pencapaian tugas melalui kelompok teman sebaya. 2. Mencapai kemandirian pribadi. 3. Pengembangan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kesimpulan, kebutuhan dibedakan atas kebutuhan primer dan sekunder. Menurut Freud, dorongan yang paling menentukan munculnya kebutuhan adalah dorongan seksual, sehingga setiap orang untuk bertingkah laku senantiasa ada kaitannya dengan upaya untuk mencapai kenikmatan atau kepuasan seksual. Kebutuhan normatif adalah sejenis kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan mengembangkan diri yang sesuai dengan kondisi kehidupan sekarang dan masa depan. Terima kasih. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.